Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Pasar Kebenaran Channel. Saudara, saat ini kita akan membahas pertanyaan di mana pertanyaan minggu lalu yang ditanyakan adalah apakah Yesus hanya utusan saja? Nah saudara, ini yang harus kita mengerti dan kita harus menjelaskan dan kita harus memberikan informasi kepada semua bangsa di mana Yesus adalah bukan sekedar utusan. Nah, saudara, sebelum kita akan menjawab apa yang dijelaskan oleh perjanjian baru, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Bapa di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Pada saat ini Bapa dalam melaksanakan pekerjaan-Mu, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu dan hamba akan mengajarkannya. Biarlah sekiranya Bapa memimpin acara ini dari awalnya hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Saudara, dikatakan begini dalam terjemahan Indonesia Yunani. Pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian saudara, ayat ke-14 dikatakan begini. Ya. Ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Saudara, tujuan kita membahas pertanyaan ini adalah memberikan edukasi kepada kita bahwa kita harus menjelaskan kepada semua umat manusia dalam planet ini bahwa Yesus bukan hanya sekedar utusan, tapi Dia adalah Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada hari ini yang berhubungan dengan pertanyaan Yesus Allah yang dikaruniakan, diberikan, bukan sekedar utusan, ya. Yesus Allah ya diberikan dalam dunia ini bukan hanya sekedar utusan. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaannya kita bahas pada saat ini adalah apakah Yesus hanya utusan saja? Saudara, apakah jawaban Alkitab? Saudara, ada 6 yang akan kita bahas jawabannya. Pertama, saudara, mengapa? Iya ya. Apakah Yesus itu hanya utusan saja atau delegasi? Bukan, saudara. Yesus itu menjadi Allah yang menjadi manusia, ya, bukan hanya sekedar utusan atau delegasi, ya. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar tentang Dia, tentang Yesus ini. Poin pertama adalah, ya, Yesus, ya, mengapa Yesus disebut anak Allah? Ya, mengapa Yesus disebut anak Allah, saudara? Jawabannya pertama adalah karena pertama, sebelum Yesus menjadi anak Allah, dinubuatkan sebelumnya dalam Kejadian 3 ayat ke-15, di mana dalam Kejadian 3 ayat ke-15 saudara dikatakan benih perempuan. Benih perempuan ditujukan kepada Maria dan Yesus, saudara. Ya, di mana Adam jatuh ke dalam pelanggaran, maka ada manusia yang dari surga harus menggantikan Adam itu. Siapakah dia? Yaitu Yesus. Nah, sebelum dia turun menjadi manusia dan menjadi anak Allah, maka dia dinubuatkan oleh Allah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, itu dinubuatkan dalam Yesaya pasal 7 ayat ke-14, di mana anak darah itu akan mengandung dan beranakan dia, namanya disebut seorang laki-laki yang namanya Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Itu dinubuatkan. Kemudian yang ketiga, saudara, ya, Yesus, mengapa Yesus itu disebut anak Allah? Kemudian dalam Matius 1 ayat ke-18, di mana Maria telah dikandung oleh, ya, mengandung dengan Roh Kudus, ya. Dalam bahasa Yunani-nya itu kandungan itu pneumatos, di mana dikandung oleh Roh Kudus. Mengapa disebut anak Allah? Karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, ya. Jadi dia adalah Allah. Dalam Kejadian 3 ayat Kejadian 1 ayat ketiga, ya, bahwa firman itu, ya, pertama-tama firman, kemudian ayat yang kedua Kejadian 1, dia ada Roh Allah. Jadi saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, itu Yesus menjadi anak Allah karena manifestasi Roh Kudus. Karena Roh Kudus bermanifestasi, bekerja, itulah disebut dengan anak Allah. Kemudian saudara yang ketiga,
Ya, mengapa Yesus adalah Allah? Nah, saudara, banyak orang yang tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan orang kebanyakan ya memiliki konsep bahwa Yesus itu utusan atau delegasi saja dari Allah. Tidak seperti itu, saudara. Alkitab menjelaskan ya secara sempurna dan secara detail ya apa tujuan Allah mengaruniakan atau Dia menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Kedua, mengapa Yesus adalah Allah? Pertama, karena Kejadian 1 ayat yang ketiga, di mana firman pertama memang firman Allah, ya, firman Allah. Firman berasal dari Allah. Dan yang berikutnya, saudara, itu kemudian firman dalam Yohanes 1:14, firman menjadi manusia. Firman yang dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga itu firman. Kemudian Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya dalam firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1:14, firman menjadi manusia. Bahasa Inggrisnya adalah become to man. Jadi firman, ya, the word become to man, firman menjadi manusia. Yang dalam bahasa Yunani-nya, saudara, adalah logosar, ya, logosar, yaitu firman menjadi daging, firman menjadi tubuh, atau firman menjadi manusia. Dia turun, saudara, ya, dia turun, firman menjadi manusia. Karena dia menjadi manusia, dia turun di dalam dunia ini. Ya, yang keempat, saudara, ya, yang keempat dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-20, ya, mengapa Yesus adalah Allah? Dijelaskan dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-20, Yesus adalah Allah dan hidup yang kekal. Ya, sekali lagi, Yesus adalah Allah dan hidup yang kekal. Itulah, saudara, mengapa Yesus itu adalah Allah. Yang berikutnya, saudara, poin ketiga adalah nama yang melekat pada diri Yesus. Ya, saudara, nama Yesus itu dalam bahasa Yunani-nya adalah dari kata Yosua. Yosua artinya, saudara, menyelamatkan. Kemudian kedua, saudara, adalah nama yang melekat pada diri Yesus. Yesua Hamasya, ya, Yesus, ya, Hamasya Yosua. Tiga nama ini, saudara, adalah sinonim. Sinonim artinya berbeda kata tapi artinya satu. Yesus, ya, dalam bahasa Yunani-nya ada ya, Yesus Yunani-nya, Yesus dalam bahasa Indonesia. Kemudian Hosea dalam bahasa Indonesia, Hamasya dalam bahasa Ibrani. Kemudian, ya, nama artinya adalah penyelamat. Kemudian yang ketiga adalah Yosua. Yosua, ya, Yosua artinya penyelamat. Jadi ada tiga nama yang dijulukan kepada Yesus, yaitu Yesus, ya, Hamasya, Yosua, ya, yaitu tiga nama yang berbeda, tapi pengertiannya satu, yaitu penyelamat. Kemudian, saudara, itulah nama melekat pada Yesus. Kemudian kita masuk pada poin yang keempat, ya, gelar yang melekat pada diri Yesus. Saudara, gelar yang dimiliki oleh Yesus adalah pertama, Yesus sebagai Tuhan. Saudara, Yesus dalam bahasa Yunani Yosua, Yesus, dan dia sebagai Tuhan. Dalam Tuhan, kata Tuhan dalam bahasa Yunani adalah, ya, kurios, yang artinya, saudara, Yesus bergelar Tuhan karena dia adalah penguasa dan pemilik alam ini. Kalau dia penguasa dan pemilik alam ini, dialah Allah, saudaraku. Dan inilah gelar yang melekat pada diri Yesus. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah yang pertama adalah Tuhan. Ya, Lord bahasa Inggrisnya, bahasa Yunani-nya kurios, ya, yang artinya penguasa atau pemilik alam sekalian. Kedua, saudara, gelar yang melekat pada diri Yesus adalah dia sebagai Kristus. Kata Kristus dalam bahasa Yunani adalah Kristos, yang artinya, ya, dalam bahasa Indonesia adalah diurapi. Itu bahasa Yunani-nya Kristos. Kristus dalam bahasa Indonesia yang artinya diurapi. Kemudian yang kedua, saudara, adalah Mesias. Mesias itu di dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani-nya adalah yang diurapi. Kemudian berikut, saudara, ya. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah guru. Kata guru dalam bahasa Yunani-nya adalah didaskalos. Ya, dalam bahasa Ibrani adalah rabi.
Dia pengajar, dia guru, dia hebat, saudara. Itulah Yesus yang menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Kemudian kita masuk pada poin yang kelima, status Yesus. Ia adalah firman. Tadinya dia adalah firman, Kejadian pasal 1 ayat 3. Kemudian dalam perjanjian baru, firman itu dalam Kejadian 1 ayat 3. Kemudian dalam perjanjian baru dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah firman, pada mulanya adalah Allah. Allah itu adalah firman, dan ayat ini kepada firman telah menjadi manusia. Siapa nama firman telah menjadi manusia, saudara? Yaitu Yesus yang dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15, dalam Yesaya 7 ayat ke-14, di mana seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya adalah Immanuel. Saudara, kata perawan di situ dalam bahasa Ibrani adalah Alma, yang artinya belum disentuh oleh laki-laki. Kemudian kata perawan dalam bahasa Yunani-nya adalah Parthenos, yang artinya tidak bersetubuh dengan laki-laki. Ketiga adalah bahasa Inggrisnya perawan adalah virgin, yang artinya perawan yang belum bersetubuh dengan laki-laki. Nah, ini saudara, status Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah penyelamat, dan itulah sebabnya saudara, dia sebagai penyelamat, dia adalah firman menjadi manusia, maka dia datang dalam dunia ini. Kemudian yang kelima adalah tujuan Allah menjadi manusia. Pertama saudara, karena kasihnya akan manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu berarti satu-satunya. Jadi Yesus bukan hanya sekedar utusan, tetapi Yesus adalah diserahkan oleh Allah datang ke dalam dunia ini. Itu kata diserahkan saudara dalam bahasa Yunani-nya adalah didomi atau eduken. Eduken artinya diserahkan, anaknya yang tunggal, anak Allah diserahkan, bukan cuma utusan, diserahkan, diberikan, dikaruniakan. Eduken atau didomi itu dah kata diserahkan, lebih tinggi, lebih besar daripada utusan atau delegasi, saudaraku. Ini dia saudara, tujuan Allah menjadi manusia. Yang kedua, Allah harus menghancurkan dunia ini. Allah harus menghancurkan setan dan memusnahkan setan. Itu Ibrani 2 ayat ke-14. Yang ketiga saudara, Allah harus menghukum setan itu dalam Wahyu 20 ayat ke-10. Dia harus dia harus dibakar ke dalam api neraka. Keempat saudara, Allah harus membawa semua manusia ke dalam surga yang kekal. 2 Petrus 3 ayat ke-13, Filipi 3 ayat ke-20, dan Ibrani pasal 12 ayat 22. Kelima saudara, Allah harus membakar dunia ini karena dunia ini telah dimasuki oleh dosa. Itu dijelaskan dalam Roma 2 ayat ke-12, 2 Petrus pasal 3 ayat ke-3, ayat yang ke-7 dan 20 dan 10 dan 2 sampai 12 saudara. Ini menunjukkan kepada kita bahwa itulah tujuan Allah menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini. Bukan hanya delegasi atau utusan, tapi dia memberikan atau menyerahkan eduken atau dedomi bahasa Yunani-nya, yang artinya menyerahkan atau mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kesimpulannya saudara, mengapa Allah harus datang ke dalam dunia ini? Yaitu pertama, agar manusia dapat diselamatkan. Kedua saudara, ia datang ke dalam dunia ini untuk memusnahkan setan dan iblis itu. Ketiga, untuk membakar dunia ini karena dunia ini telah dimasuki oleh dosa, yang dijelaskan dalam Roma pasal 5 ayat ke-12. Semoga dengan penjelasan ini saudara, kita harus menjelaskan kepada orang, Yesus bukan hanya sekedar utusan, tapi dia Allah menyerahkan Yesus anak satu-satunya untuk Anda dan saya, supaya semua manusia dapat diselamatkan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu dan mengajarkan firman-Mu. Biarlah firman itu dapat kami dengar, mengerti, memahami, dan kami dapat ajarkan kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudara, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi saya di 0853 40 14 9873. Tuhan berkati.